Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adrian dan hari ini kita akan kembali melanjutkan review serta pembahasan anime Let's Go episode yang kelima. Jadi tonton terus sampai habis ya. Tapi sebelumnya saya mau minta bantuan teman-teman untuk subscribe channel ini karena satu subscribe dari teman-teman sangat berarti untuk saya. Dan tanpa banyak berbahasa basi di awal, mari kita langsung masuk ke review serta pembahasannya. Episode ini diawali dengan scene di mana Retsu, Go, dan juga Jun berjalan bertiga sambil membahas balapan melawan Tridagger X di episode sebelumnya. Di sini nampaknya Go tidak terlalu puas dengan kemenangan di balapan sebelumnya ya, karena mengingat Tridagger X itu start lebih lambat 100 detik dari mobil-mobil lainnya. Lalu saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba datanglah sebuah konvoi yang mengawal sebuah mobil mewah. Lalu dari dalam mobil tersebut turunlah seorang anak yang terlihat seumuran dengan mereka bertiga. Dan perkenalkan, ini adalah Tokichi Mikuni, seorang anak dari keluarga kaya raya yang ayahnya adalah salah satu anggota dari Laskar Layar Miring Group. Dan si Tokichi ini menyapa mereka bertiga serta memberikan selamat kepada Go atas kemenangannya melawan Tridagger X di balapan sebelumnya. Namun si Go ini terlihat masih saja tidak puas ya dengan kemenangannya, dan Tokichi pun menjawab bahwa kemenangan adalah tetap kemenangan dan mungkin saja start terlambat 100 detik yang dilakukan oleh Tridagger X serta Ryo mungkin saja itu adalah salah satu taktik untuk membuat Go lengah. Mendengar ucapan itu, si Go pun kembali mulai percaya diri ya, dan si Tokichi pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Namun beberapa saat kemudian si Go ini kembali merasa galau dan merasa ia dicurangi oleh Ryo serta Tridagger X. Lalu Go berencana untuk menemui Takaba bersaudara agar dapat melakukan balapan ulang untuk menentukan siapa yang tercepat. Lalu scene pun beralih pada Profesor Tsuchiya dan juga Factor yang sedang ada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju. Dan ternyata mereka berdua sedang membahas Mini 4WD. Dan juga rupanya Profesor Tsuchiya ini berkata pada Factor bahwa ia juga memberikan satu Mini 4WD kepada Tokichi Mikuni. Dan memang ya, tujuan dari Profesor Tsuchiya ini membagi-bagikan Mini 4WD rancangannya kepada anak-anak agar dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik anak-anak tersebut. Lalu Profesor Tsuchiya berkata bahwa berkat Retsu dan juga Go, Mini 4WD Saber rancangannya sebentar lagi sudah dapat dipasarkan. Kalau bisa dibilang Profesor Tsuchiya ini memanfaatkan Retsu dan juga Go untuk menyempurnakan saber rancangannya. Kalau di negeri Konoha ini bisa dituntut ya sama netizen bisa dituntut eksploitasi anak-anak ya. Scene pun kembali kepada Go yang nampaknya tersesat di dalam hutan, dan saat Go sudah kelelahan, ia tiba-tiba mencium bau makanan yang enak. Dan setelah ia mengikuti bau makanan tersebut, Go malah bertemu dengan Takaba bersaudara. Dan ternyata bau makanan tersebut adalah ikan yang sedang dipanggang oleh Ryo dan juga Jiromaru. Dan setelah diberi makanan oleh Ryo dan juga Jiromaru, si Go ini langsung menyatakan tantangannya kepada Ryo untuk melakukan balapan ulang. Masih di scene pada saat Go bertemu dengan Takaba bersaudara, ternyata Ryo ini langsung menerima tantangan dari Go. Dan ternyata ya, percakapan Ryo dan juga Go ini diawasi oleh seseorang bernama Hikoza, dan ia ini adalah anak buah dari Tokichi. Lalu Ryo mengajak Go pergi menuju ke sebuah tempat di mana mereka akan melakukan balapan ulang. Lalu Hikoza terus mengikuti mereka sambil melaporkan keadaan kepada Tokichi melalui telepon. Setelah tiba ke tempat yang mereka tuju, ternyata arena atau treknya adalah sebuah gorong-gorong yang baru saja jadi dan juga belum pernah dipakai, dan tentu saja ya belum ada airnya. Ryo pun menjelaskan bahwa gorong-gorong ini menuju ke sebuah penampungan besar, dan setelah melewati penampungan tersebut, mobil pertama yang mencapainya adalah pemenangnya.
Dan kalau menurut saya ya, trek lurus seperti ini memang sangat cocok untuk Magnum dan juga Tridagger yang bertipikal top speed tinggi. Lalu mereka pun memulai balapan, diikuti Hikoza yang juga menerbangkan sebuah helikopter RC agar si Tokichi dapat mengamati jalannya balapan. Di awal balapan ini terlihat Tridagger X milik Ryo lebih unggul dan memimpin jalannya balapan. Dan Tokichi juga masih mengamati jalannya balapan ini melalui helikopter yang dipasangi dengan kamera. Lalu scene beralih pada Retsu dan juga Jun yang tiba di perkemahan milik Takaba bersaudara. Dan karena mereka tidak ada di sana, Retsu dan juga Jun mulai mencari di mana keberadaan mereka bertiga. Lalu saat dalam pencarian, Retsu bertemu dengan beberapa pegawai konstruksi yang sedang beristirahat, dan ia pun menanyakan apakah mereka melihat adiknya Go. Namun nampaknya para pegawai konstruksi tersebut tidak mengetahui keberadaan Go. Dan setelah Retsu pergi, terdengarlah percakapan dari para pekerja konstruksi tersebut bahwa mereka akan mulai mengalirkan air ke dalam gorong-gorong. Lalu setelah kepergian para pegawai konstruksi tersebut, Retsu dan juga Jun bertemu dengan si Jiromaru yang rupanya sedang dalam perjalanan menuju garis finish untuk melihat kemenangan dari kakaknya, si Ryo. Retsu dan Jun pun mengejar Jiromaru dan ia bertanya tentang keberadaan adiknya Go. Lalu Jiromaru pun menjawab bahwa Go sedang bertanding atau balapan melawan kakaknya Ryo Takaba. Mendengar hal tersebut, Retsu pun kembali bertanya kepada Jiromaru tentang di manakah balapan tersebut dilakukan, dan Jiromaru pun menjawab bahwa balapan tersebut dilakukan di sebuah gorong-gorong yang baru saja selesai dikerjakan. Mendengar hal tersebut, Retsu pun menjadi panik karena ternyata Retsu tadi mendengar percakapan dari para pegawai konstruksi tentang gorong-gorong yang akan segera dialiri oleh air. Dan karena hal tersebut, mereka bertiga pun sekarang bergegas menuju ke tempat di mana Retsu dan juga Ryo berada. Scene pun kembali beralih ke dalam gorong-gorong di mana Ryo dan juga Go sedang bertarung dengan sangat sengit. Di sini Tridagger X yang sejak awal memimpin balapan terlihat mulai melambat karena adanya genangan air. Go pun memanfaatkan celah ini untuk mencoba mendahului Tridagger X. Namun dengan memanfaatkan papan bekas konstruksi yang ada di dalam gorong-gorong, Tridagger X melompat dan melaju di sisi tembok. Kalau dalam anime ini hal tersebut dapat terjadi karena bodi dari Tridagger X ini dirancang untuk memanfaatkan angin, sehingga angin yang berhembus dari arah depan akan menekan mobil sehingga memunculkan daya cengkram kelintasannya. Di sisi lain gorong-gorong terlihat rombongan Retsu sudah tiba dan mencoba memanggil Ryo dan juga Go. Namun karena mungkin jaraknya masih jauh, jadi suara Retsu dan teman-temannya belum terdengar oleh Ryo dan juga Go. Dan akhirnya pipa air pun dibuka, lalu air pun mulai membanjiri gorong-gorong. Dan saat Go serta Ryo akan mencapai ujung dari gorong-gorong, air pun mulai mengejar mereka dari belakang. Go pun yang berada di belakang menjadi orang terdekat dengan gelombang air yang mengejarnya, serta Ryo yang di bagian depan terlihat mulai mendekati ujung dari gorong-gorong. Setelah mencapai ujung gorong-gorong, terlihat Ryo pun dapat menghindar dan selamat, sedangkan Go terhempas gelombang dan terbawa aliran air. Retsu dan Jun pun sekarang menjadi lebih panik ya karena Go tidak kunjung muncul. Dan ternyata di dalam air Go ini terlihat belum menyerah dan mencoba mencari dan menggapai mobilnya Magnum. Dan dengan memanfaatkan sebuah papan, Go menjadikannya lintasan agar Magnum dapat melaju serta melompat. Dan dengan lompatan tersebut, Magnum pun dapat menyusul atau mengimbangi laju dari Tridagger X. Dan setelah momen yang cukup menegangkan, akhirnya Tridagger X dan juga Magnum Saber tiba di garis finish dengan bersamaan. Dan akhirnya balapan kali ini dinyatakan seri. Setelah insiden yang cukup menegangkan barusan, terlihat Ryo dan juga Go cukup puas dengan hasil balapan kali ini. Sedangkan semua orang yang berada di sana juga merasa bersyukur karena Ryo dan juga Go berhasil selamat dari insiden gorong-gorong.
Tapi sebelum Ryo dan Jiromaru pergi, Ryo berkata kepada Go bahwa Go dan Magnumnya tidak akan bisa mengalahkan Three Dagger X karena Magnum memiliki sebuah kelemahan yang sangat besar. Dan tentu saja ya, pernyataan itu membuat Go merasa sangat galau. Dan Shin pun beralih kepada Tokichi Mikuni ya, yang mendapat telepon dari Profesor Tsuchiya bahwa Mini 4WD rancangannya yang akan diberikan kepada Tokichi ini sudah siap dan boleh diambil. Dan itulah tadi ya akhir dari review serta pembahasan anime Let's Go episode yang kelima. Dan setelah mengakhiri video kali ini, saya mau minta maaf ya kepada teman-teman semua yang mungkin ada yang menunggu update video dari saya, karena saya sekarang update videonya agak lama ya, sekitar 10 harian. Itu karena sekarang saya sedang banyak sekali kegiatan, jadi waktu untuk membuat review serta pembahasannya menjadi kurang ya, atau kurang ada waktu lah, begitu bisa dibilang. Dan saya juga mau minta maaf ya, karena mulai dari episode ini suara saya atau untuk kualitas perekamannya itu akan ada beberapa suara bising ya yang terdengar, seperti suara burung, suara kulkas, atau suara motor, karena saya sekarang sudah mengganti mic clip saya yang biasanya saya pakai itu dengan mic condenser ya, yang seperti di podcast itu, tapi yang versi yang murahnya yang 100 ribuan. Dan ternyata mic condenser ini sensitivitasnya cukup tinggi, jadi suara dari mana-mana itu masuk. Nah, itu suara motor kan barusan lewat. Sedangkan ruangan untuk saya merekam audio ini ruangannya tidak kedap udara, tidak kedap suara. Jadi saya mau minta maaf karena mungkin cukup berisik lah ya, tidak nyaman. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah nonton dan untuk yang sudah subscribe. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.